Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Baik Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, kita lanjutkan kajian kita Al-Hadis Kitabus Shalah. Sore hari ini halaman 10 baris ketiga dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudhu'u minan naum. Al-wudhu'u adapun wudhu minan naumi karena tidur. Wudhu dikarenakan tidur. Artinya bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Yang tadinya sudah punya wudhu terus tidur, entah sengaja atau tidak, pokoknya tertidur, berarti wudhunya batal. Kalau mau sholat harus wudhu kembali. Akhbarana Ismail ibnu Mas'udin wa Humaid ibnu Mas'adata qala hadatsana Yazid bin Zurai'in qala hadatsana Ma'marun an Zuhri an Nabi Salamah Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, idza staiqadha ketika bangun, siapa ahadukum salah satu kalian, mimma namihi dari tidurnya ahad, mimma namihi dari tidurnya, wala yudkhil maka janganlah memasukkan yadahu pada tangannya fil ina'i di dalam wadah tempat air wudu. Hatta sehingga yufrigha menuangkan siapa orang, maksudnya membasuh, menuangkan alaiha atas tangan, salasa 3 marratin beberapa kali. Fainahu maka sesungguhnya orang la yadri tidak mengetahui siapa orang. Aina dimanakah batat bermalam apa yaduhu tangannya orang. Rawahun Nasa'i kitabut Toharoh. Nabi bersabda, ketika salah satu kalian bangun dari tidurnya, kemudian hendak mau ngambil wudhu, maka jangan langsung tangannya dicelupkan ke tempat air wudhu. Mungkin bak atau pakai gayung, tangannya dicelupkan, jangan. Sehingga tangannya disiram 3 kali, dibasuh. Setelah itu baru langsung dicelupkan ke tempat wudhu boleh. Nah, yang paling aman ya keran itu ya. Keran yang ngocor, terus tangannya dicuci dulu, kemudian diteruskan mengambil air wudhu. Kenapa harus dicuci dulu 3 kali? Karena seseorang itu tidak tahu di saat tidur malam tangannya itu kemana. Nah, gitu. Di saat kita sedang tidur kita nggak sadar sama sekali. Tangannya kemana, megang apa. Nah, ini hanya mutawariknya.
nanti jangan-jangan tangan ini memegang sesuatu yang najis. Nah, kan nggak sadar itu namanya tidur. Ya, garuk-garuk ini, garuk-garuk itu ya. Nah, maka untuk mutawariknya supaya dicuci atau dibasuh dulu tangan itu 3 kali sebelum tangan itu dimasukkan ke tempat air wudhu. Al-wudhu'u adapun wudhu. Mimmasid zakari karena menyentuh zakar. Wudhu karena menyentuh zakar. Menurut bab ini, menyentuh zakar itu juga membatalkan wudhu. Nah, tapi nanti masih menjadi perdebatan oleh para ulama ahli hadis. Ya. Ini hanya judulnya. Akhbarona Harun bin Abdillah hadasana Ma'nun amba'ana Malikun hak wal Haris ibnu Miskinin qiraatan alaih. Wa ana dan saya Asma'u mendengar saya Ani ibnil Qasim qala berkata Ibnil Qasim. Amba'ana Malikun an Abdillah ibni Abi Bakar bin Muhammad ibni Amr ibni Hazmin annahu sesungguhnya Abdillah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr Sami'a mendengar Urwata ibn Zubair pada Urwah ibn Zubair. Yaqulu berkata siapa Urwah bin Zubair. Daholtu masuk aku ala Marwan ibn al-Hakam. Atas Marwan ibn al-Hakam. Fadha karena menyebutkan kami atau memperbincangkan kami ma pada apa-apa yakunu yang ada minhu dari apa-apa al-wudu'u wudu. Nah, kami sedang memperbincangkan tentang mempermasalahkan hal-hal yang membatalkan wudu. Faqala berkata siapa Marwan mimasi zakari dari menyentuh zakar apa al-wudu'u wudu. Nah, kemudian Marwan menegaskan bahwa termasuk yang membatalkan wudu yaitu menyentuh zakar. Jadi kalau menyentuh zakar itu harus wudu lagi. Itu menurut Marwan. Faqala berkata Urwatu Urwah. Malim tu tidak mengetahui saya. Zalika pada demikian itu wudu karena menyentuh zakar. Nah, kemudian pernyataan Marwan dibantah langsung oleh Urwah. Ini sama-sama ahli hadis. Menurut Urwah, wah selama ini saya tidak pernah tahu kalau ada hukum yang seperti itu. Setahu saya ya menyentuh zakar itu tidak membatalkan wudu. Nah, akhirnya Faqala berkata-kata sapa Marwanu Marwan. Marwan membantah lagi. Abarotni telah mengabari kepada saya siapa Busrotu Busroh. Jadi Marwan mengatakan bahwa dia mendapatkan hadis itu dari Busroh binti Sofwan. Anaha sesungguhnya Busroh Sami'at mendengar siapa Busroh Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Nabi, idza massa ketika menyentuh siapa hadukum salah satu kalian
Zakarohu pada zakarnya. Falyatawaddo, maka supaya berwudu siapa orang. Ya. Sofwan atau Busroh binti Sofwan mengatakan bahwa dia pernah mendengar langsung tentang hadis itu dari Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, ketika salah satu kalian menyentuh zakarnya, maka supaya berwudu. Nah, ini belum final ya. Akhbarana Ahmad bin Muhammad ibn al-Mughirah qala hadatsana Utsman bin Sa'idin an Syu'aibin an Az-Zuhri qala akhbarani Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazmin annahu sami'a Urwah ibn Az-Zubair yaqulu, berkata siapa Urwah, Zakaro menyebutkan siapa Marwan fi imaratihi di dalam kepemimpinannya Marwan, keimarohannya Marwan, alal Madinati di Madinah, anahu bahwasannya atau sesungguhnya kelakuan, yatawaddu berwudu siapa orang, mimasi zakari karena menyentuh zakar. Idza afdha ketika telah memegang, afdha memegang, ilaihi kepada zakar siapa ar-rajulu orang laki-laki, biadihi dengan tangannya. Nah, jadi dia menegaskan bahwa ketika seorang laki-laki menyentuh zakarnya, maka hukumnya harus berwudu lagi. Itu menurut Marwan. Fangkartu, maka mengingkari saya, maka ingkar saya Urwah. Dzalika pada demikian itu. Lalu saya ingkar karena saya tidak pernah ngaji dapat pemangkulan yang seperti itu. Nah, wa qultu, dan berkata aku Urwah, la wudhu'a, tidak ada wudu, alaman atas orang masahu yang menyentuh siapa orang pada zakar. Terus Urwah menegaskan bahwa hukumnya bagi orang yang menyentuh zakar itu tidak harus berwudu, artinya tidak membatalkan wudunya. Faqala, maka berkata siapa Marwan, akhbarotni telah mengabari kepada saya. Siapa Busratu bintu Sofwan, tadi di atas itu. Annaha, bahwasanya Busroh, sami'at telah mendengar siapa Busroh, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakaro menyebutkan siapa Busroh, ma yutawadda'u, apa-apa yang diwudhoni atau yang diwudhui, minhu dari ma. Dia sedang membincangkan, sedang membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kemudian faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yutawadda'u, dan diwudhui apa mimasi zakari karena menyentuh zakar. Nah, menurut Busroh, Nabi terus mengatakan bahwa termasuk menyentuh zakar itu harus wudu. Qala, berkata siapa Urwah, falam azal, maka tidak tinti saya umari, membantah saya Marwana kepada Marwan,
hatta da'a sehingga memanggil siapa Marwan rajulan pada orang laki-laki min harosihi dari penjaganya. Warsalahu maka mengutus siapa Marwan pada rajul itu orang laki-laki, penjaga, security. Diutus ila Busroh ke tempat Busroh. Ini security-nya diperintah untuk datang ke tempat Busroh menanyakan perihal tersebut. Salaha maka bertanya siapa rajul pada Busroh. Amma tentang apa-apa haddatsat yang telah bercerita siapa Busroh Marwana pada Marwan. Warsalat maka mengutus siapa Busroh ilaihi kepada rajul maka mengutus ilaihi kepada rajul siapa Busrotu Busroh. Bimislil ladzi dengan semisalnya yang bimislil ladzi dengan semisalnya yang hadasani telah bercerita kepadaku anha dari hadis sapa Marwanu Marwan. Nah, setelah ditanyakan kembali kepada sumbernya kepada Busroh, jawabannya sama bahwa menyentuh zakar itu batal wudunya. Ya, tapi ini belum selesai ya, belum selesai. Finalnya adalah hadis berikutnya. Maka jangan kemana-mana, kita lanjutkan besok sore. Jadi tadi masih dalam berbantah ya. Perbantahan antara Urwah dan Marwan. Ini sama-sama ulama. Ya mungkin namanya hukum itu, Rasulullah di dalam memberi hukum itu kadang-kadang awalnya dengan akhir itu berbeda. Artinya dulu memang mungkin seperti itu, tapi setelah ada perkembangan ya, perkembangan Islam dan selain sebagainya, kemudian oleh Rasulullah hukumnya dirubah. Nah, maka yang terakhir ya nanti ini hadis berikutnya ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah.